Anda kembali menyaksikan berita satu sore. Pemirsa, hanya karena kesal dan emosi, orang tua tega membunuh anak kandungnya sendiri secara keji. Selain informasi itu, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore. Sungguh tega, hanya karena kesal dan emosi orang tua membunuh anak kandungnya secara keji. AN inisial namanya. Anak berusia 10 tahun ini merupakan korban pembunuhan secara keji oleh orang tuanya di Tasikmalaya, Jawa Barat. AN yang berkebutuhan khusus ini dilaporkan meninggal tak wajar oleh orang tua angkat korban. Setelah dimakamkan, muncul kecurigaan dari orang tua angkat terhadap kedua orang tua kandung korban atas dugaan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Adanya laporan penemuan luka tak wajar di tubuh korban, polisi melakukan ekshumasi di makam korban guna kepentingan otopsi terhadap jasad korban. Dan terungkap, ditemukan adanya luka di tubuh korban. Betul Mbak Eliza. Jadi memang berawal dari tanda-tanda luka yang memang terlihat secara fisik, kemudian hasil otopsi juga ditemukan ada luka serius, kemudian hasil otopsi tersebut yang memastikan bahwa berdasarkan keterangan ahli yang berkaitan dengan hasil otopsi tersebut, bahwa memang ada luka yang serius yang menyebabkan kematian daripada korban tersebut begitu. Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan hingga melakukan penggeledahan di rumah kedua orang tua kandung korban. Ironisnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami kekerasan fisik secara berulang selama 3 bulan terakhir sebelum akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia. Pelaku yang memiliki sifat temperamen ini mengaku kesal terhadap korban karena korban kerap menangis saat hendak dimandikan. Dua orang tua ini memiliki temperamen yang lebih dan saat mengasuh anaknya yang sudah lama tidak diasuh. Karena anak ini korban masuk anak yang berkebutuhan khusus. Diketahui korban diadopsi oleh orang tua angkatnya sejak korban berusia belum genap 1 tahun. Korban kemudian diserahkan setelah anak tersebut berusia 10 tahun dan baru diasuh oleh orang tua kandungnya selama 7 bulan sebelum korban dinyatakan meninggal. Kini kedua pelaku ditetapkan menjadi tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Gegara emosi, orang tua tega menghabisi nyawa sang buah hati juga terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku berinisial S yang merupakan ayah korban, warga Kelurahan Cakra Negara Barat, Mataram, diringkus polisi. Pria 42 tahun ini tega membunuh anaknya sendiri yang berusia 9 tahun. Kepada polisi, S mengaku tega membunuh darah dagingnya sendiri karena tidak terima dengan perkataan putrinya hingga tersulut emosi. Yang sekian pada saat dia umur 1 tahun ditinggalkan oleh bapaknya. Kemudian baru 1 bulan ini katakanlah rujuk kembali ke istrinya.
Kemudian kalau kita lihat tadi kayaknya ada ketersinggungan ucapan daripada putrinya yang mengakibatkan pelaku atau orang tua kandung emosi, mengakibatkan ya bisa dibilang penganiayaan akibatnya meninggal dunia. Mengetahui anaknya tewas mengenaskan, ibu korban sekaligus istri pelaku histeris saat mendengar putrinya tewas. Dari hasil visum luar sementara, korban mengalami luka lebam di bagian leher dan mata, diduga akibat terkena benda tumpul. Sebelumnya, pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit, namun saat ditangani oleh tim medis, pelaku justru kabur, meninggalkan buah hatinya. Pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. S rujuk kembali dengan sang istri baru sebulan belakangan. Aksi beringas geng motor kian meresahkan. Tak hanya membahayakan bagi para pengguna jalan, aksi saling serang antara dua kelompok geng motor bahkan memakan korban jiwa. Kejadian dialami seorang pelajar yang tewas setelah dipanah oleh kawanan pemuda yang terlibat aksi saling serang antara dua kelompok geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum meninggal, korban sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara hingga akhirnya disemayamkan di rumah duka di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV di sebuah warung, tampak saat kelompok geng motor dengan menggunakan senjata tajam jenis busur panah mengejar seorang pemuda. Akibat penyerangan itu, korban menderita luka tertancap busur panah di bagian kepala. Berkat rekaman CCTV inilah memudahkan aparat unit Jatanras Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan hingga akhirnya meringkus 4 dari 6 orang pelaku kelompok geng motor. Adapun korban inisial MA dan saat ini setelah dilakukan perawatan di rumah sakit meninggal dunia. Kemudian dari hasil penyelidikan kami dari Polrestabes Makassar telah mengamankan ada 4 orang dari kelompok pelaku dengan inisial MA, kemudian MF, MR dan juga AN. 2 DPO. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa ketapel yang digunakan melontarkan anak panah. Adapun motif penyerangan itu karena balas dendam. Namun korban tidak memiliki hubungan dengan aksi penyerangan sebelumnya. Sehingga korban A, siswa SMK di Makassar ini merupakan korban salah sasaran. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tak hanya di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi beringas geng motor memakan korban juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Tak hanya 1, 3 orang remaja warga Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan menjadi korban keberingasan aksi gerombolan geng motor bersenjata tajam di kawasan Jalan Cemara.
Para korban menderita luka serius akibat hantaman benda tumpul dan senjata tajam hingga nyaris tewas. Tak hanya itu, satu unit sepeda motor milik korban pun dibawa kabur para komplotan geng motor. Salah satu korban keberingasan aksi para geng motor berinisial YA. Pria berusia 17 tahun ini menderita luka serius di bagian wajah, leher, dan memar di tangan akibat dihantam benda tumpul oleh komplotan geng motor. Menurut Herinda, ibu kandung korban mengatakan peristiwa naas yang dialami anaknya itu terjadi pada sore hari. Saat itu korban berangkat dari rumahnya pamit pergi hendak melakukan foto studio bersama sejumlah rekan sekolahnya di kawasan Jalan Cemara. Usai berfoto, korban bersama dua temannya tiba-tiba diserang oleh puluhan gerombolan geng motor bersenjata tajam. Korban sempat berusaha kabur dan akhirnya terjatuh dari sepeda motornya. Para anggota geng motor itu kemudian mengejar dan menganiaya korban. Rupanya di tengah jalan, di Jalan Cemara, simpang wartawan, disitulah rombongan begal geng motor itu nyerang anak saya yang temannya dua itu dikejar, gak jumpa, ada satu kena celurit kepalanya. Itu karena kereta orang itu nggak jatuh, kereta anak saya yang di belakang ini udah ditakuti celurit jatuh. Setelah jatuh mereng gitu kan, terus udah jatuh tiga-tiganya dikejar. Anak saya itu jatuhlah ditumbuk dekat tiang listrik. Tak hanya menganiaya, puluhan anggota geng motor bahkan mengambil sepeda motor milik korban. Kasus pun telah dilaporkan ke kepolisian. Korban YA pun hanya bisa berbaring lemas di tempat tidurnya dan belum bisa beraktivitas di sekolah karena mengalami trauma.